Oke, selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan surat untuk penundaan keberangkatan ibadah umroh pada Desember 2021 sebagai langkah pencegahan COVID-19 varian Omikron yang telah disepakati oleh pemerintah RI dan asosiasi. Meski demikian, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI kedapatan tetap memberangkatkan rombongannya pada 30 hingga 31 Desember lalu, sehingga Kementerian Agama mengeluarkan teguran yang meminta asosiasi tersebut untuk menghormati regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Apa yang melandasi teguran tersebut sekaligus bagaimana nasib perjalanan ibadah umroh ya di tengah kembali merebaknya COVID-19 varian Omikron. Kami bahas pagi ini langsung saja dengan Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Oke, Pak Arifin, bagaimana tanggapan dari Ampuri setelah dikeluarnya surat teguran dari Kemenak tersebut, Pak? Sampai saat ini kami secara resmi belum menerima tanggapan dari Ampuri berkaitan dengan surat teguran kami. Dalam surat teguran tersebut mungkin bisa kembali jelaskan kepada kami apa saja yang dituliskan dalam surat teguran itu, Pak? Ya, jadi intinya bahwa pemerintah sudah mengajak seluruh asosiasi untuk bermusyawarah membahas tentang pelaksanaan umroh di Indonesia. Dan telah disepakati bahwa waktu itu rencana awal pemberangkatan perdana tanggal 23 Desember 2021. Namun berkaitan dengan arahan Presiden dan arahan Bapak Menteri Agama agar perjalanan luar negeri ditunda, akhirnya kami rapat tanggal 17 Desember 2021 bahwa kita sepakat mengikuti arahan Presiden yaitu umroh ditunda. Nah, artinya pemerintah dengan asosiasi telah sepakat. Kemudian para asosiasi, ada 8 asosiasi mengusulkan walaupun ditunda tapi mohon tetap ada pemberangkatan tim kecil atau tim advance untuk melakukan uji sistem terhadap berbagai sistem pelaksanaan umroh di era pandemi ini. Dan sepakat akhirnya disetujui oleh Bapak Menteri Agama sehingga dikirim sebanyak 25 orang tim advance yang anggotanya terdiri dari asosiasi tersebut termasuk dari Ampuri. Jadi tidak ada kesepakatan lain selain itu. Namun demikian ternyata di luar kesepakatan itu juga di luar kebijakan negara, Ampuri pada tanggal 30 dan 31 Desember memberangkatkan jamaah umroh. Sehingga kami pemerintah memberikan teguran agar hal ini tidak diulangi lagi karena merusak teamwork. Karena kita sedang membangun teamwork, kita sedang membangun tim umroh Indonesia yang solid dalam rangka terus mencari solusi-solusi untuk peningkatan kualitas umroh di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Ampuri terkait berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, kemudian alasan tetap memberangkatkan jemaah umroh tersebut, begitu ya Pak? Ya, secara resmi kami belum menerima suratnya. Baik, Pak Arifin, kalau kita bicara soal perjalanan umroh yang saat ini masih ditunda sampai saat yang kita juga masih belum tahu ya, sampai kapan sebetulnya pemerintah akan membatasi atau menunda perjalanan umroh bagi jemaah asal Indonesia ini? Kami sudah rapat kemarin tanggal 3 dengan kementerian-kementerian lain. Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, membahas tentang evaluasi kondisi umroh saat ini. Dan termasuk kami juga mengundang Satgas COVID. Intinya bahwa pemerintah memang menganjurkan untuk tidak bepergian ke luar negeri, tetapi tidak ada regulasi yang mengatakan melarang untuk bepergian ke luar negeri. Artinya dalam rapat tersebut akhirnya disepakati kalau ingin melaksanakan umroh itu dimungkinkan tentu dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kami telah bersepakat insya Allah di Januari ini kita tetap melaksanakan umroh dengan protokol kesehatan yang ketat.
Demikian, terima kasih. Oke, jadi insya Allah bulan Januari perjalanan umroh sudah bisa kembali dilakukan oleh jamaah calon umroh asal Indonesia. Begitu Pak Arifin, kita mungkin Ya, kembali insya lagi Allah, Pak. ke teguran yang diberikan kepada Ampuri. Kemudian apakah teguran tersebut karena surat edarannya juga hanya berupa imbauan ini tidak memberikan dampak konsekuensi hukum kepada Ampuri? Atau apa tindak lanjut dari teguran tersebut? Ya, baik. Aha. Kita sekarang melihat perkembangannya, nanti perkembangan tentang teguran ini akan terus kita evaluasi. Mhm. Karena kita bekerja secara tim, bukan bekerja sendiri-sendiri, demikian Pak. Oke, jadi yang akan dijaga adalah presidensi asosiasi, kemudian Kemenak, pemerintah dalam bekerja sama yang baik begitu ya untuk melaksanakan Ya, ibadah haji dan umroh sesuai dengan protokol kesehatan kami di masa juga rencana COVID-19 ini. tentu, Aha. karena Ampuri ini asosiasi, Mhm. yang memberangkatkan umroh realnya adalah para PPU, penyelenggara umroh, maka kami rencana akan memanggil para penyelenggara umroh yang tergabung dalam pemberangkatan umroh di luar kebijakan pemerintah tersebut. Oke, sampai kapan kira-kira kemudian surat edaran ini masih akan terus berlaku dan penundaan masih harus terus dilakukan oleh calon jemaah umroh, Pak? Bahasanya sebenarnya bukan sampai kapan, Aha. tapi kami sedang berproses agar ada edukasi, Mhm. agar kita bisa membangun konsolidasi tim umroh Indonesia yang kuat. Mhm. Kami menamakan tim umroh Indonesia yang kuat, terdiri tentu anggotanya adalah dari para penyelenggara umroh, juga pemerintah sebagai regulatornya. Mhm. Karena kami dalam mewujudkan good governance selalu berjuang untuk menjaga 3 pilar penegak good governance, yaitu state, negara, private sector, swasta, dan society masyarakat. Harus terus saling berkaitan dan saling menguatkan berbagai macam solusi atau regulasi yang telah kita sepakati. Demikian. Oke, mungkin terakhir Pak Arifin, ini kan terkait dengan penundaan perjalanan ibadah umroh pasti ada cost yang harus ditanggung oleh para calon jemaah begitu. Bagaimana kemudian asosiasi pemerintah ini juga mengakomodir kerugian yang mungkin disebabkan ya akibat adanya penundaan perjalanan umroh terutama kerugian material yang dirasakan oleh para calon jemaah. Baik, kami dari pemerintah terus berjuang untuk mengakomodir antara lain saat ini terus kami berjuang agar umroh bisa segera dibuka. Misalnya Pak Menteri atau Gus Menteri biasa dipanggil telah berkunjung ke Saudi, telah melakukan lobby, telah melakukan komunikasi, alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil per 1 Desember umroh dibuka. Kemudian ketika ada himbauan agar tidak melakukan perjalanan di luar negeri, kami telah bersepakat menunda umroh. Namun di bulan Januari ini karena desakan dari masyarakat, juga desakan dari PPU, juga kondisi para penyelenggara umroh yang sudah lama tidak memberangkatkan umroh, tentu ada kondisi yang perlu dibantu. Maka kami berjuang, kemarin beberapa kali kami rapat agar umroh bisa dilaksanakan. Walaupun titik tengahnya akhirnya kita temukan harus dengan protokol yang kuat. Nah, keputusan untuk memberangkatkan umroh ini antaranya adalah salah satu bentuk kami mengakomodir untuk memperjuangkan penyelenggara umroh. Demikian, terima kasih. Baik Pak Arifin, semoga penundaan ini bisa dimaklumi ya oleh para calon jemaah dan juga asosiasi penyelenggara ibadah umroh sendiri karena memang ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat yang harus terus dijaga dari penyebaran COVID-19 yang saat ini merebak di dunia varian Omikron. Terima kasih Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama sudah bersedia bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.